Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Prof. Herman. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai temperatur sensor yang sebelumnya telah kami bahas. Untuk akuntannya sendiri ada Denisa Emmanuel, saya sendiri Muhammad Anan Hairuman, dan ada M. Luki Dwi Irawan. Untuk outline sendiri, kami akan membahas 6 outline. Pertama, tentang apa itu termistor dan prinsip kerja, struktur kristal dari termistor, fabrikasi atau proses manufaktur, resource atau sumber daya raw material, dan referensi. Untuk yang pertama, apa itu termistor? Jadi untuk temperatur sensor sendiri sebenarnya ada banyak, ada termokouple dan lain-lain. Tapi kami memilih termistor dikarenakan raw material berupa keramik yang sangat dominan. Nah, termistor itu apa? Jadi termistor itu merupakan sebuah komponen atau sensor elektronika yang berguna ataupun dipakai sebagai pengukur suhu. Nah, termistor ini terbagi menjadi dua, yakni PTC dan juga NTC. Yang pertama ada PTC atau Positive Temperature Coefficient. PTC ini merupakan suatu resistor yang mempunyai koefisien temperatur positif yang tinggi, di mana nilai resistansi PTC akan semakin tinggi pada saat perubahan suhu di sekitar PTC semakin tinggi. Secara umum, keramik ini dikenal sebagai bahan isolasi yang baik dan ketahanan yang cukup tinggi. Yang kedua ada NTC atau Negative Temperature Coefficient. Termistor NTC ini merupakan bahan semikonduktor yang resistansinya berkurang. Untuk perbedaan sendiri terdapat beberapa perbedaan. Untuk pertama itu koefisien temperatur dari PTC bernilai positif hanya pada interval tertentu, sehingga di luar interval tersebut nilai koefisien akan menjadi 0. Nah, yang kedua itu nilai dari koefisien temperatur dari PTC akan jauh lebih besar dari termistor NTC. Untuk komponen penyusunnya sendiri, PTC itu biasa dominan terbuat dari keramik polikristalin yang diolah berdasarkan barium titanat. Sedangkan NTC penyusunnya bisa berupa platinum, nikel, kobalt, dan biasanya itu metal oxide. Nah, contoh senyawa keramiknya itu antara lain ada mangan oksida, nikel oksida, kobalt oksida, dan Fe2O3. Berikut merupakan perbedaan struktur kristal dari PTC dan NTC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada fungsi dan prinsip dasar dari termistor. Nah, termistor ini merupakan jenis resistor yang sensitif terhadap thermal. Terus fungsi utamanya itu untuk menunjukkan seberapa besar hambatan atau seberapa besar perubahan yang terjadi pada hambatan listrik saat mengalami perubahan suhu. Terus prinsip sensor ini didasarkan pada tegangan pada diodanya dan variasi suhu secara langsung berkaitan juga dengan resistansi diodanya. Terus yang sebelumnya sudah dijelaskan ada PTC dan NTC. Jadi PTC itu menunjukkan peningkatan hambatan listrik saat peningkatan suhu dan umumnya terjadi karena ada peningkatan dari agitasi thermal pada kisi kristalnya, dan NTC itu menunjukkan penurunan hambatan listrik saat peningkatan suhu karena ada peningkatan konduksi elektron oleh agitasi thermal dari pita valensi ke konduksi. Next. Untuk mekanismenya yang konduksi PTC, jadi berdasarkan dari grafik yang ada di PowerPoint, yang di situ ada grafik hubungan resistivity dan temperatur. Nah, di situ ada region semikonduktif, terus region transisi, dan region insulator. Untuk region 1 pada suhu T kurang dari T Curie, daerah konduktif karena penambahan ion tanah jarang atau ion rare earth. Nah, jadi daerah konduktif itu akibat adanya penambahan ion logam tanah jarang. Contohnya itu logam lantanum pada situs dari barium itu. Terus di region 2 di atas suhu Curie, hambatan listrik pada material tersebut meningkat secara eksponensial dengan meningkatnya suhu. Terus peningkatan hambatan listrik tersebut sesuai dengan penurunan dari nilai polarisasinya. Jadi karena itu pengaruh dari adanya barrier menghasilkan barrier yang meningkat. Jadi hambatannya juga ikut meningkat. Terus pada region 3
region 3 itu elektronnya mengatasi barrier itu semakin meningkat sehingga dapat menurunkan hambatannya. Next. Untuk mekanisme dari konduksi NTC, jadi termistor NTC ini biasa tersusun dari logam transisi dan konduktivitasnya itu terjadi karena adanya transfer elektron atau hopping conduction antara ion mangan 3+ dan mangan 4+. Lalu hopping conduction ini merupakan mekanisme konduksi utama dari termistor NTC. Jadi prosesnya itu elektron dengan energi lebih tinggi di Mn3+ melompat ke orbital kosong yang ada di Mn4+. Lalu ion Mn tersebut mengubah valensi untuk menghasilkan konduksi. Itu seperti pada gambaran di samping. Jadi dari Mn3+, elektronnya lompat ke Mn4+. Itu disebutnya hopping conduction. Lalu untuk NTC ini, hambatan dan konstanta dari termistornya bergantung dari komposisinya, terus kemurniannya, distribusi kation, dan struktur kristal dari material penyusunnya. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fabrikasi dari termistor itu sendiri. Fabrikasi dari termistor terbagi menjadi fabrikasi dari PTC dan NTC. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fabrikasi dari termistor PTC. Untuk termistor PTC, kita akan melakukan metode manufaktur dengan proses sintering. Campuran dari barium karbonat, titanium oksida, dan material lain seperti donor dopan, contohnya La2O3, SM2O3, Y2O3, dan Nb2O5, yang komposisinya akan memproduksi karakteristik thermal dan listrik yang diinginkan, akan digiling, dicampur, dan dikompresi menjadi bentuk tubular, lempengan, batangan, iringan, dan juga cincin, tergantung pada aplikasi yang diinginkan. Untuk mengontrol resistansi dan koefisien temperatur pembakaran dan cooling rate-nya harus diperhatikan. Untuk impurity dan pengotor pada proses manufaktur juga harus dikurangi karena akan meningkatkan resistansi pada temperatur ruang. Bagian yang kosong akan disinter pada temperatur di bawah 1400 derajat Celcius. Setelah itu akan disambung dengan hati-hati, lalu dilapisi atau di-coating atau dibungkus. Next. Yang kedua, ada skema fabrikasi untuk termistor NTC. Untuk skemanya dapat dilihat seperti pada gambar yang tertera. Yang pertama ada inspeksi, lalu mencampur raw material, baru tape cast, baru pembentukan wafer, baru kita sinter, baru pembentukan elektroda, baru kita bentuk sebagai dies, dan selanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, jadi pada fabrikasi termistor NTC ini sendiri, kita akan menggunakan starting material yang berupa Mn3O4, NiO, CO2O3, dan Fe2O3. Untuk elektroda dari termistor jenis ini sendiri, kita menggunakan P-type semikonduktor seperti platina dan perak. Termistor NTC ini dimanufaktur dengan metode yang tertera pada poin-poin yang ada di PPT. Diawali dengan mencampurkan raw materials ke dalam larutan binder organik. Selain itu, ditambahkan juga stabilizing agent ke dalam campuran tersebut. Lalu, oksida dan binder yang dicampurkan itu akan menghasilkan campuran homogen seperti slurry kental. Slurry ini akan didistribusikan dengan teknik Dr. Blade. Material yang akan dikeringkan dan akan menghasilkan green tape yang bersifat ductile dan juga mudah dibentuk. Setelah itu, kita akan membentuknya menjadi bentuk wafer. Untuk ini, kita akan menyesuaikan berdasarkan kita butuh termistor yang seperti apa. Jika butuh termistor yang tipis, tape akan dipotong menjadi kotak-kotak kecil. Namun, jika kita membutuhkan termistor yang tebal, tape akan dipotong menjadi kotak-kotak kecil yang selanjutnya akan ditumpuk di atas satu sama lain, lalu dilaminasi hingga mencapai ketebalan tertentu. Nah, selanjutnya wafer yang telah dipotong itu akan dihilangkan organic binders-nya untuk menghindari tegangan fisik yang tidak diinginkan. Selanjutnya, wafer ini dipanaskan pada atmosfer oksidasi pada temperatur yang sangat tinggi. Selama proses sintering ini, materialnya itu akan memadat.
Temperatur ini tuh harus dipertahankan supaya nggak terjadi fracture pada wafer. Setelah proses sintering, kita akan melakukan kontak ohmik kepada wafer keramik dengan menggunakan material elektroda film tebal, seperti perak, emas, platinum. Diaplikasikan ke masing-masing kedua permukaan wafer dengan menggunakan proses screen printing, spraying, atau brushing. Setelah itu, material elektroda akan dibakar kepada keramik dan akan menghasilkan ikatan mekanik antara keramik dan elektrodanya, sehingga akan menciptakan wafer yang sudah termetalisasi. Wafer termistor yang sudah di elektroda ini akan akhirnya dipotong menjadi bentuk chip-chip kecil menggunakan dicing saw semikonduktor berkecepatan tinggi, sehingga kita akan mendapatkan hasil ukuran yang seragam. Selanjutnya, semua termistor itu akan diuji pada temperatur ruang 25 derajat Celcius. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran raw materials yang digunakan untuk pembuatan termistor PTC dan NTC. Yang pertama, material yang umumnya digunakan untuk termistor PTC itu adalah barium titanat atau BaTiO3. BaTiO3 sendiri merupakan material ferroelektrik yang dihasilkan dari homogenisasi antara barium karbonat atau BaCO3 dengan titanium oksida atau TiO2. Indonesia sendiri mengimpor barium karbonat dari negara lain seperti Cina dan India, karena belum adanya pabrik tersebut di Indonesia. Kebutuhan impor barium karbonat sesuai data BPS dari tahun 2012 hingga 2018 mengalami peningkatan sebesar 28,6%. TiO2 sendiri merupakan oksida alami yang bersumber dari ilmenite, rutile, dan anatase. Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis endapan titanium, seperti jenis wedge placer, aluvial, dan laterite. Endapan titanium lateritik terbentuk melalui proses laterisasi di Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk sumber daya placer pantai Jawa cukup besar dalam tonase, dengan total hampir 50 juta ton, dengan kandungan TiO yang signifikan berkisar antara 3,17% hingga 8,91%. Untuk di Sumatera sendiri, dia menunjukkan sumber daya yang signifikan untuk deposit titanium laterite, yaitu dengan jumlah TiO sebesar 0,5% hingga 15%. Untuk sumber daya yang signifikan itu, kita dapat melihatnya di daerah Pulau Bintan, Riau, Sumatera. Next. Selanjutnya, untuk raw materials yang kita gunakan untuk pembuatan NTC, kita menggunakan platina atau platinum, nikel, dan kobalt sebagai bahan utamanya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persebaran platina di Indonesia. Platina sendiri adalah logam yang terdapat dalam beberapa biji nikel dan tembaga bersama dengan beberapa deposit alami. Umumnya terdapat di Provinsi Riau, Bengkalis, Provinsi Kalimantan Selatan, Banjar, dan Tanah Laut. Kita dapat melihat peta persebaran platina di Indonesia pada gambar yang tertera pada PPT. Next. Lalu selanjutnya untuk persebaran nikel dan kobalt. Untuk berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia sendiri memiliki sumber daya biji nikel sebesar 11 juta ton dan cadangan biji sebesar 4 juta ton. Potensi nikel dapat terlihat di daerah Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera Timur di Maluku Utara, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Pulau Gak di Papua Barat, Luwu Timur dan Sorowako di Sulawesi Selatan, dan Pulau Ternate, Obi, dan GB di Maluku Utara. Untuk kobalt sendiri, dia diperoleh dari biji kobalt utama. Selain itu, kobalt juga dapat dihasilkan dari pengolahan biji nikel laterite secara hidrometalurgi. Umumnya dilakukan pada Industrial Park Morowali. Sebenarnya untuk nikel dan kobalt sendiri dapat kita lihat data persebarannya beserta hasil yang kita dapatkan per ton per tahunnya pada tabel berikut. Yang pertama ada di PT Huayue Bahodopi yang terletak di Industrial Park Morowali, Sulawesi Tengah dengan hasil nikel 60.000 ton per tahun dan hasil kobalt 7.800 ton
1.800 ton per tahun. Selanjutnya ada QMB Bahodopi yang sama juga terletak di Industrial Park Morowali, Sulawesi Tengah, dengan hasil nikelnya sebesar 50.000 ton per tahun dan hasil kobaltnya 4.000 ton per tahun. Selanjutnya ada PT Halmahera Persada Ligen di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dia menghasilkan hasil nikel sebesar 55.000 ton per tahun dan hasil kobalt 6.500 ton per tahun. Yang keempat ada PT Smelter Nikel Indonesia yang terletak di Banten. Dia menghasilkan kurang lebih 30.400 ton per tahun nikel dan 3.060 hasil kobalt ton per tahun. Selanjutnya ada PT Andikara Cipta Mulia yang terletak di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan hasil nikel sebesar 30.400 ton per tahun dan hasil kobalt 3.060 ton per tahun. Dan yang terakhir ada PT Vale Indonesia yang menghasilkan nikel sebesar 40.000 ton per tahun dan kobalt sebesar 6.000 ton per tahun. Next. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 11 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.